Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif karena mengandung satu atau lebih yang tidak berpasangan elektron pada orbital terluarnya. Nah, seperti yang kita ketahui juga, radikal bebas akan bereaksi dengan molekul untuk mendapatkan pasangan elektron. Nah, oleh karena itu, yang seperti kita ketahui, tubuh manusia membutuhkan antioksidan yang dapat menangkap radikal bebas tersebut agar tidak menyebabkan penyakit. Nah, antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralisir atau mengurangi radikal bebas dan menghambat terjadinya oksidasi dalam sel-sel tubuh yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan sel. Nah, karena hal itu, antioksidan sangat diperlukan oleh tubuh manusia untuk menangkap radikal bebas. Dari referensi yang kami baca, baru-baru ini studi tentang rumput laut sebagai terobosan utama untuk menghasilkan bioenergi berupa bioetanol yang digunakan sebagai pengganti persediaan minyak mentah semakin menipis. Khasiat dari senyawa biologis dan kimia yang terkandung dalam alginat rumput laut coklat, termasuk Padina sp, dapat digunakan sebagai antibakteri, anti kanker, antioksidan, dan mengatasi gangguan kelenjar serta penurunan tekanan darah tinggi. Nah, oleh karena itu nih teman-teman, besarnya potensi spesies lokal ini dapat dikembangkan sebagai bahan olahan makanan dan obat-obatan, serta membutuhkan studi tentang peningkatan nilai ditambahkan melalui pengembangan pemrosesan dan eksplorasi bahan aktif untuk menentukan khasiat atau kegunaan lain sebagai serta makanan. Metode yang pertama yaitu preparasi sampel. Sampel rumput laut Padina sp dipanen dan dilakukan pencucian. Setelah dicuci, rumput laut tersebut dikeringkan. Kemudian, sampel rumput laut tersebut dikemas di dalam kantong plastik dan siap untuk menjadi senyawa bioaktif yang diekstraksi. Sampel rumput laut yang akan digunakan dilakukan pencucian kembali dan ditimbang sebanyak 50 gram. Tahap selanjutnya yaitu proses ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan secara bertahap. Sampel yang telah ditimbang sebanyak 50 gram kemudian dihaluskan dan dimaserasi dengan pelarut N-heksana sebanyak 250 ml selama 24 jam. Kemudian dilakukan filtrasi dan filtratnya diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental atau ekstrak heksana. Kemudian disimpan di dalam botol dan dikeringkan. Residu yang dihasilkan dan telah dikeringkan kemudian kembali dimaserasi dengan larutan etil asetat sebanyak 250 ml selama 24 jam. Setelah itu difiltrasi. Filtrat tersebut kemudian dilakukan penguapan dengan menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental atau ekstrak etil asetat, kemudian disimpan di dalam botol dan dikeringkan. Residu yang dihasilkan dan telah dikeringkan tersebut kemudian kembali dimaserasi dengan pelarut metanol sebanyak 250 ml selama 24 jam. Setelah itu difiltrasi dan diuapkan menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental atau ekstrak metanol dan disimpan di dalam botol. Tahap selanjutnya yaitu analisis aktivitas antioksidan. Larutan DPPH 0,1 m sebanyak 2 ml ditambahkan pada masing-masing ekstrak rumput laut 0,1 ml, kemudian di vortex. Tingkat penurunan warna larutan menunjukkan efisiensi penangkapan radikal. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi dengan panjang gelombang 517 nanometer. Pengukuran aktivitas antioksidan rumput laut Padina sp dilakukan pada konsentrasi 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, dan 250 ppm. Aktivitas radikal bebas dihitung sebagai persentase pengurangan warna DPPH dengan persamaan 100 kali dalam kurung 1 kurang absorbansi sampel dibagi absorbansi referensi. Tahap selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data ini menggunakan persamaan garis regresi linier Y sama dengan A plus BX. Linier persamaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pelarut, maka semakin tinggi persentase penangkapan aktivitas radikal atau persentase penghambatan. Berdasarkan regresi persamaan garis yang diperoleh, nilai inhibisi konsentrasi, yaitu IC50, adalah konsentrasi antioksidan yang dapat menyebabkan hilangnya 50% karakter radikal DPPH, atau konsentrasi zat antioksidan yang memberikan persen penghambatan sebesar 50%.
Penentuan IC50 kemudian dimasukkan sebagai nilai respon atau Y dari persamaan regresi, yaitu 50. Kemudian tentukan nilai X dari regresi persamaan. Nilai X yang didapat dari perhitungan tersebut adalah nilai IC50. Pemisahan senyawa bioaktif rumput laut Padina SP menggunakan alat GCMS. Aktivitas antioksidan ekstrak heksana Padina SP. Persamaan regresi yang diperoleh menjelaskan bahwa penangkapan aktivitas radikal bebas meningkat sebesar 0,32%. Uji aktivitas antioksidan menggunakan DPPH pada ekstrak heksana Padina SP diperoleh nilai IC50 sebesar 900 mg per liter, yang artinya memiliki aktivitas antioksidan yang sangat lemah. Hal ini dikarenakan heksanapadin SP bukan senyawa murni, namun memiliki kandungan senyawa lain yang tidak memiliki antioksidan. Aktivitas antioksidan ekstrak etil asetat Padina SP. Persamaan regresi yang diperoleh menjelaskan bahwa penangkapan aktivitas radikal bebas meningkat sebesar 0,055%. Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH pada ekstrak etil asetat Padina SP diperoleh nilai IC50 sebesar 483,9 mg per liter, yang artinya aktivitas antioksidan lebih kuat dibandingkan dengan ekstrak heksana. Persamaan regresi yang diperoleh menjelaskan bahwa penangkapan aktivitas radikal bebas meningkat sebesar 0,08%. Uji aktivitas antioksidan menggunakan DPPH pada ekstrak metanol Padina SP diperoleh nilai sekian, yang artinya aktivitas antioksidan lebih kuat dibandingkan dengan ekstrak heksana dan etil asetat. Penggunaan ekstrak metanol pada Padina SP memiliki antioksidan yang kuat dan terbaik. Kesimpulannya adalah antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralisir atau mengurangi radikal bebas dan menghambat terjadinya oksidasi dalam sel-sel tubuh yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan sel. Metode ekstraksi yang dilakukan adalah secara maserasi. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan beberapa pelarut, yaitu heksana, etil asetat, dan metanol. Pada analisa antioksidan Padina SP menggunakan metode DPPH. Didapatkan hasil bahwa pelarut heksana memiliki antioksidan paling lemah di antara ketiga pelarut tersebut. Sedangkan antioksidan yang kuat dan terbaik adalah dengan menggunakan pelarut metanol. Sekian dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.